Raja besar dinasti Sanjaya mulai membangun Candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Bangunan yang sangat megah, di mana di masa pembangunannya telah membelokkan jalan sungai besar di sebelah barat. Kuil besar yang dibangun sebagai kediaman Sang Siwa, sebagaimana tertulis dalam prasasti Siwagrama. Kompleks Candi Prambanan dibagi menjadi 3 tingkatan zona candi. Zona pertama disebut Burloka, adalah tempat terendah bagi makhluk yang fana, menggambarkan manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Zona kedua bernama Buarloka, adalah alam tengah tempat bagi orang suci, resi, dan pertapa memanjatkan doa-doa. Di dalam halaman ini terdapat 224 candi berwarna. Di alam ini, manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Aslinya ini runtuhan Zona terakhir disebut Swarloka atau Swargaloka, adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam. Di halaman paling dalam ini terdapat 3 candi utama atau candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma. Di hadapan ketiga candi Trimurti itu terdapat 3 candi wahana, Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Di sisi utara dan selatan terdapat 2 candi api yang terletak antara barisan candi Trimurti dan candi wahana. 4 candi kelir dan 4 candi patok menjadi pelengkap dunia Swarloka di kompleks Candi Prambanan. Candi Siwa sebagai candi utama berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter, menjadi bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Prambanan. Di dalamnya terdapat 5 ruangan. 1 ruangan masing-masing di sebelah selatan, barat, dan utara, serta 1 garbhagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi, dan 1 ruang kosong di atasnya. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa sebagai dewa tertinggi setinggi 3 meter. Di ruang sebelah selatan terdapat arca Resi Agastya sebagai perwujudan Siwa Mahaguru berdiri di atas bunga teratai. Arca Ganesha, putra Siwa, terletak di ruang barat. Duduk bersila di atas Padmasana dengan ujung belalai dimasukkan ke dalam cawan berbentuk tengkorak di tangan kiri. Di ruang utara berdiri arca Durga Mahisasura Mardini. Durga, istri Dewa Siwa, bertangan 8 dan berdiri di atas lembu Nandi. Arca Durga yang sempurna ini dikenal sebagai penjelmaan Putri Prabu Boko. Dikisahkan dalam legenda Roro Jonggrang, seorang gadis cantik semampai yang dikutuk menjadi batu oleh pemuda Bandung Bondowoso. Candi Nandi berada tepat di depan Candi Siwa. Di dalamnya terbaring arca lembu Nandi menghadap ke barat. Di belakangnya terdapat arca Surya, sang dewa matahari berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 7 ekor kuda. Dan di sebelahnya, Chandra, dewa bulan, berdiri di atas kereta yang ditarik oleh 10 ekor kuda.
Candi Wisnu berdiri di sebelah utara Candi Siwa. Di dalamnya terdapat arca Wisnu dalam posisi berdiri di atas kumpak berbentuk yoni. Di dalam Candi Brahma berdiri arca Caturmuka Brahma berwajah empat di atas kumpak berbentuk yoni. Masing-masing wajahnya menghadap ke arah yang berbeda yang melambangkan kekuasaan terhadap catur Weda, catur Yuga, dan catur warna. Selain arca para dewa di dalam ruang-ruang candi, di seluruh badan candi terpahat detail-detail indah yang hanya terdapat di kompleks Candi Prambanan. Hiasan ini berupa seekor singa di dalam relung, diapit dua bidang berhiaskan pohon kalpataru, dan di bawahnya terdapat sepasang makhluk kinara dan kinari. Motif ini disebut sebagai motif Prambanan. Di area pintu ruangan candi juga terpahat hiasan kala maka. Kepala kala dipahatkan di atas pintu masuk candi, sedangkan makara terdapat pada bagian bawah pintu masuk. Motif ini diharapkan dapat menolak roh-roh jahat dan niat buruk yang akan memasuki candi. Di sudut-sudut Candi Prambanan juga terpahat jalan duara. Hiasan yang berbentuk mulut ikan ini terdapat pada kaki-kaki candi. Jalan duara yang berarti ikan ini berfungsi mengalirkan air hujan keluar candi. Relief hikayat Sang Rama yang terpahat di dinding Candi Siwa dan Wisnu menceritakan sosok pahlawan Dewata Rama dengan tingkat kesenian yang sangat tinggi. Salah satu penggalan kisah cinta dan perjuangan melawan kejahatan tertua di belahan bumi selatan. Matahari seakan tahu asmara dua anak manusia. Dikuatkan pancaran cahayanya, seakan menjadi hari musim asmara yang menaungi Rama dan Sita. Rama tak habis-habis kekagumannya atas kecantikan kekasihnya. Rama dan Sinta mengembara di hutan Dandaka, ditemani Laksmana, adik Rama. Dalam pengembaraannya, seekor kijang kencang hadir menggoda Sinta. Bulunya kemas, tipis dan halus, cantik rupanya. Sinta meminta Rama untuk menangkap kijang kencana itu untuknya. Kijang kencana yang cantik ini ternyata tidak sejinak seperti dikira Rama. Ia lari melompati semak-semak. Serentak Rama mencoba menangkapnya. Rama tidak berputus asa untuk mengejarnya. Makin jauhlah mereka berdua dari tempat Sinta berada. Sinta menunggu kedatangan Rama dengan resah dan tidak sabar. Dan dari kejauhan terdengar rintihan suara seperti Rama. Sinta meminta Laksmana untuk pergi membantu Rama. Dengan berat hati, Laksmana berpamitan. Ia segera membuat lingkaran di sekeliling Sinta. Laksmana pergi, meninggalkan Sinta seorang diri. Tak lama kemudian, Sinta tiba-tiba melihat seorang pertapa tua renta yang kelaparan di hadapannya. Pertapa menginjakkan kakinya ke lingkaran Laksmana, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Pertapa tua itu memohon makanan sekiranya kepada Sinta. Kehalusan hatinya mendorong untuk memenuhi permintaan sang pertapa. Maka Sinta mengeluarkan tangannya keluar dari batas lingkaran untuk menolongnya.
Apa tua itu berubah menjadi raksasa, sang Rakwati, dengan tawa yang mengebur air samudra, terbang membawa Sinta ke Alengka. Dengan rasa sedih, mengembaralah Rama dan Laksmana berusaha mencari Sinta. Tiba-tiba muncullah seekor kera putih. Dia telah mengintai perjalanan Rama dan Laksmana mencari Sinta. Kera putih menghampiri Rama. Kera putih itu menyembah di hadapan Rama dan menawarkan bantuannya. Ia menyebut namanya Hanuman, anak Ratna Anjani, adik Sugriwa dan Subali. Rama mengangkat Hanuman sebagai duta. Dalam sehari, ia mengharapkan kedatangannya kembali. Seonggok cincin dititipkan Rama kepada Hanuman untuk dibawa ke Alengka sebagai tanda uji kesucian Sinta. Secepat kilat, sang kera putih ini melesat di udara, jatuh di luar gunung Malyawan. Hatinya berkobar menyala akan segera menemukan negeri Alengka. Akhirnya, Hanuman tiba di Taman Argasoma. Didekatinya Sinta yang sedang dirundung kesedihan. Hanuman menyembah Sinta, mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Rama. Dia menyerahkan cincin dan Sinta memakainya di jari manisnya. Sinta pun menitipkan aji undari agar disampaikan kepada Rama sebagai tanda bakti dan setia. Para raksasa penjaga melihat bahwa ada seekor kera putih yang merusak taman. Rame-rame mereka berusaha mengejar dan menangkapnya. Tetapi Hanuman dengan gesit selalu dapat menghindar. Dari kejauhan, Indrajit mengangkat anak panah naga pasang, sebuah panah yang dapat melilit sasaran. Di panahnya Hanuman saat itu juga, panah itu segera melilit tubuh Hanuman dan para raksasa dapat menangkapnya. Rawana memerintahkan para prajurit raksasa untuk membakar Hanuman di tengah alun-alun. Para raksasa mengikat tubuh Hanuman. Tumpukan kayu itu pun disulut beramai-ramai. Api menyala-nyala dan berkobar-kobar. Tapi Hanuman tidak terbakar. Bahkan dia berhasil melepaskan diri dari tali pengikatnya. Dengan tangkasnya, dia meloncat-loncat sambil membawa bara api di ekornya. Ia meloncat ke atas balai peranginan dan membakar atap bangunan tersebut. Ketika nyala api semakin membesar, Hanuman meloncat-loncat ke seluruh Alengka, sehingga seluruh negeri terbakar api. Bencana alam yang menyusul berakhirnya dinasti Sanjaya dan berpindahnya pusat kerajaan Medak dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 930 Masehi menyebabkan runtuhnya Candi Prambanan menjadi puing-puing dan tumpukan batu. 7 abad kemudian, di sekitar tahun 1600, reruntuhan batuan di tepi Kali Opak ini menarik perhatian para arkeolog Belanda. Pada tahun 1885, reruntuhan Candi Prambanan mulai dibersihkan. Pemugaran secara sistematis dan terukur dilakukan oleh Theodor van Eck tahun 1902. Sejak itu, proyek besar pemugaran Candi Prambanan terus dilakukan sampai pada tahun 1900-an oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia
dengan nomor identifikasi 642. Sebagai respons penetapan itu, pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mendirikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang diberikan tugas untuk mengelola taman wisata purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang bekerja berdampingan dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya bekerja keras demi menjaga kelestarian Candi Prambanan. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Selain sebagai situs warisan dunia saat ini, Candi Prambanan menjadi tujuan wisata utama di Indonesia. Setiap harinya, ratusan pengunjung menjejali setiap sudut candi. Selain itu, fasilitas pendukung bagi para wisatawan terus dilengkapi dan diperbarui oleh pihak pengelola, dengan harapan para pengunjung dapat lebih nyaman berada di Candi Prambanan dengan berbagai fasilitas pendukung yang diberikan. Fasilitas yang ada di dalam Taman Wisata Candi Prambanan antara lain adalah Radio Taman Wisata Candi Prambanan, Museum Arkeologi dan Audiovisual, kereta taman, persewaan sepeda dan jalur khusus sepeda, serta ratusan rusa yang dipelihara di Taman Rusa. Bagi wisatawan yang berkunjung bersama keluarga, di kawasan Candi Prambanan juga terdapat taman bermain untuk anak-anak. Candi Prambanan sendiri sejatinya adalah karya kreatif di masa lampau yang tak lekang oleh waktu. Seluruh jajaran staf pengelola Taman Wisata Candi Prambanan berkomitmen memberi layanan yang terbaik agar para wisatawan, baik asing dan domestik, mendapatkan pengalaman berwisata budaya dengan nyaman dan penuh kenangan. 1.000 kisah membatu di tanah Jawa dan Prambanan menjadi saksi, di mana para ibu akan mengakhiri ceritanya dengan membisikkan kata-kata ke telinga anak-anak. Tidurlah sayangku, karena Jonggrang telah menjadi batu, dan Kutub Bandung berlagu untuk gadis-gadis Prambanan. Tanda suci yang tak lekang dilindas jarak.